Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinan kita di masjid ini mengaji kitab Tauhid, kitab Jawahirul Kalamiyah, karya daripada Imam Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pertanyaan qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Ila qawlihi mal murad bil istiwa. Bi qawlihi subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini pembahasannya sudah saya bahas kemarin, cuman belum dibaca aja. Apa yang dimaksudkan dengan istiwa? Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Apa yang dimaksudkan istiwa di sini? Al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan istiwa di sini adalah istiwaun, yaitu istiwa, katakanlah terjemahannya bersemayam, yaliqu, yang layak, bijalalir rahman jalla wa ala, yang cocok, yang pantas bagi Allah. Nanti akan saya jelaskan. Fal istiwa maklum. Istiwa di sini maklum. Tapi wal kaif, caranya majhul, enggak ada yang tahu caranya. Wastiwa'uhu 'alal arsy, dan istiwanya Allah di atas arsy itu laisa kastiwa'il insani 'alas safinah. Tidak sama seperti istiwanya, bersemayamnya manusia di atas kendaraan, au dhahrid dabbah, atau di punggung hewan, awis sarir, atau di atas ranjang, masalan misalnya. Faman tasawwara mithla dzalik, siapa yang menggambarkan seperti itu, bahwa mimman ghalaba 'alaihi al-waham, maka dia orang yang terjebak dengan pemikirannya. Kenapa? Li'annahu syabbahal khaliq bil makhluqat. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ma'annahu qad thabata fil aqli wan naqli, padahal Allah telah ditetapkan baik secara akal maupun nakal, annahu laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini secara umum sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, cuman saya ulangi sedikit bahwasanya ada ayat di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah. 'Alal arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Dan dalam ayat yang lain, yang fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, istiwa. Nah, istiwa ini memiliki banyak arti. Ada 14. Sebagian kelompok, yaitu kelompok mujassimah, musyabbihah, khawarij. Dalam Islam banyak sekali aliran-aliran yang berbahaya bagi keimanan kita. Salah satunya ini, musyabbihah, mu'tazilah, mujassimah. Mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ya seperti yang kita lihat fisik kita ini, begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah mengatakan, menjelaskan Allah enggak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak sama dengan satu pun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satu pun yang sama bagi Allah. Dalam terjemahan yang lain, enggak ada satu pun yang jadi sekutunya Allah. Sekutu itu sama, enggak ada yang sama. Makanya dia disebut Allah Khaliq, karena dia berbeda dengan makhluk, baik zatnya maupun perbuatannya. Nah, kelompok mujassimah mengartikan ayat ini Allah itu bersemayam di atas arsy. Berarti Allah bertempat tinggal di arsy, Allah berada di dalam arsy. Nah, ini berbahaya. Karena kita seakan-akan memberikan tempat bagi Allah. Padahal Allah tidak bertempat. Berarti kalau kita mengartikan istiwa di sini bertempat tinggal,
Berarti Allah ada di arsy. Kalau Allah ada di arsy, berarti Allah ada di langit. Kalau Allah ada di langit, siapa yang jaga bumi? Lalu nanti kalau Allah ada di langit, kita di bumi, Allah nggak dengar dong doa kita. Karena jauh langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita katakanlah istawa bersemayam. Oke. Istiwa. Oke. Di sini ulama terbagi menjadi dua. Tadi yang saya sebutkan itu pendapat ulama kholaf. Kholaf itu ulama mutaakhirin. Ulama yang belakangan. Itu lebih selamat, lebih masuk akal. Pendapat ulama salaf seperti di kitab ini disebutkan, mereka lebih memilih tafwid. Tafwid itu ya istiwa, ya kita artikan istiwa, tapi istiwa yang tadi itu. Yang layak bagi Allah. Istiwa bersemayam yang cocok bagi Allah. Jadi istiwa kita artikan istiwa, semayam kita artikan semayam, nggak apa-apa. Tapi semayamnya Allah nggak sama dengan semayamnya kita. Semayamnya Allah nggak sama dengan semayamnya makhluk. Nggak sama seperti kita bersemayam di atas motor. Di atas motor itu istiwa. Bersemayam. Di atas kasur duduk. Di atas kasur baring. Ya, atau di dalam rumah. Sekarang ini kita di dalam masjid. Nggak seperti itu. Jadi memang istiwa. Tapi istiwanya nggak seperti yang kita pikirkan. Kalau kita istiwa bersemayam, yang kita bayangkan apa? Kalau bersemayam. Ya di atas motor, di atas kendaraan, di atas kasur. Bersemayam, menguasai, duduk di atasnya. Itu arti bersemayam itu. Jadi duduk di atasnya. Berarti kalau duduk ya seperti kita duduk di atas kursi. Bersemayam di atas kursi, duduk di atas kursi. Bersemayam di atas kasur, artinya duduk di atas kasur. Itu makhluk. Kita. Ya, istiwa. Boleh dalam bahasa Arab, ana astawi alal arsh. Saya istiwa di atas, ana astawi alal firash. Atau ana astawi alas sarir. Saya istiwa di atas kasur. Tapi karena saya makhluk, istiwa di sini artinya duduk. Nah, kalau Allah istiwa, enggak. Jangan diartikan Allah istiwa di arsy, bersemayam di arsy, Allah duduk di arsy. Salah itu. Enggak bisa. Kita artikan seperti itu, enggak bisa. Nah, siapa yang memiliki pemikiran seperti itu? Di sini disebutkan apa? Faman tasawwara mithla dzalik. Siapa yang membayangkan hal itu, maka fahuwa mimman ghalaba alaihi waham. Dia terjebak dengan pemikirannya. Intinya Allah nggak sama dengan makhluk. Allah nggak terikat dengan tempat, nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan arah. Kalau kita artikan ayat ini, Ar-Rahman alal arsy istawa di sini arti tempat tinggal, berarti akal kita sudah salah. Kita terjebak dengan pola pikir kita yang salah. Kenapa dikatakan terjebak? Karena kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini salah. Allah nggak sama dengan makhluk. Baik secara akal maupun secara Quran dan hadis. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kita membayangkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah tinggal di arsy, Allah tinggal di Ka'bah, Allah tinggal di masjid. Buktinya masjid itu dikatakan rumah Allah. Salah. Memang betul masjid rumah Allah. Tapi maksudnya rumah Allah di sini bukan rumah Allah bertempat tinggal. Bukan. Rumah Allah di sini ada kalimat yang terpotong. Itu di dalam bahasa Indonesia pembahasan itu. Maksudnya rumah Allah di sini rumah menyembah Allah. Menyembahnya dibuang. Jadi rumah Allah. Itu kan ada di dalam kaidah kalimat yang kalimat majbuk dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih. Itu ada menyembahnya dibuang, tersisa rumah Allah. Bukan maksud rumah Allah, Allah ada di sini, bukan. Rumah Allah, rumah kita menyembah Allah. Fakam anna dzatahu la tusyabihu dzata syai'in minal makhluqat. Berapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa zatnya Allah itu tidak sama dengan satupun dengan zat makhluk. Kadzalika ma yunsabili subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan semua yang disandarkan kepada Allah. Itulah tusyabihu syai'an mimma yunsabu ilaiha. Tidak sama dengan satupun yang disandarkan kepadanya, kepada zatnya. Artinya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
tidak meyakini Allah ada di atas. Enggak. Karena kalau Allah ada di atas ini, ada sebagian aliran ngotot Allah ada di langit. Buktinya nih ayat yang barusan kita pelajari. Ini loh, Allah ada di arsy. Oke, Allah ada di langit. Ya. Sekarang saya tanya. Kalau Allah ada di langit, Allah ada di atas, Allah ada di arsy, saya tanya. Di dalam surat Al-Alaq. Tahu surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat terakhir, berapa ayat tuh? Al-Alaq tuh, 18 atau 19? Hah? Berapa? 18. Ayat terakhir. Wasjud waqtarib. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah sampai akhir. Akhirnya itu wasjud waqtarib. Dan sujudlah kamu dan mendekatlah kamu kepada Allah. Waqtarib di sini artinya mendekat. Saat sujud itu kita paling dekat kepada Allah. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fi shalah wa huwa sajid faqtiru fihi du'a. Dalam sabda Nabi SAW, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu saat sholat di dalam sujudnya. Sujud itu paling dekat. Faqtiru fihi du'a, maka perbanyak doa saat sujud. Khususnya doa terakhir. Tapi ini kalau mau lama-lama saat sholat sendiri. Jangan sholat berjamaah dia lama setengah jam. Makmum ada yang ngasam urat, encok. Apalagi kalau di masjid sini, Masya Allah, kapetnya wangi. Ada beberapa masjid surau kapet tak pernah dibersihkan. Dia lama pasir. Ada lagi bekas liur kan. Dilarang tidur di masjid. Kenapa? Kalau dia tidur ngeces. Hah? Iya itu beliau atau gitu. Dia ngeces pas di tempat sujud. Nah, makanya kalau takutnya nanti makmumnya sujud pas di situ kena liur. Nah, nanti imamnya lama, makmum tahan napas. Terus habis itu sholat jenazah ya. Jadi kalau sholat berjamaah makruh berlama-lama. Boleh lama-lama tapi maksimal 9 kali membaca surat Subhana rabbiyal a'la. Kalau normalnya kan 3 kali, Pak. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah, kalau berjamaah maksimal 9. Kalau paling lama itu. Lebih ya jangan sampai 12, sampai 50. Jadi kalau mau lebih, kira-kira kalau Subhana rabbiyal a'la bihamdi itu kan anggaplah 10 detik. Ya berarti maksimal 30 detik karena dia 9 kali kan. Karena kita berjamaah ini. Wah, banyak hajat Pak Ustadz. Utang banyak numpuk ini. Anak sakit dan sebagainya. Kau sholat seorang. Habis sholat berjamaah, sholat ba'diyah. Nah, itu ente mau sujud 2-3 jam pun sekarang ente lah. Karena sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah ini tidak boleh. Kita ada makmum yang buru-buru, yang memiliki hajat. Nah, saat itu paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu saat sujud. Saat sujud itu. Karena dulu orang itu nggak mau sembarangan meletakkan kepalanya ke bawah, itu enggak sembarangan. Karena kepala ini simbol kemuliaan. Ditaruh mahkota. Di mana ditaruh mahkota? Di kepala. Karena kepala simbol kemuliaan. Kita boleh dipukul badan, masih bisa sabar. Dipukul tangannya, masih bisa sabar. Tapi kalau udah kepala, dimain-mainkan. Wah, bisa stunning tuh kebanyakan orang itu. Kurang ngajar itu, apalagi anak kecil kan. Maksudnya anak-anak usia gini. Kalau anak kecil di bawah 1 tahun mah lucu ya kan. Itu kepala. Kalau orang kita jangan main-main dengan kepala. Kalau di Arab simbol kemuliaan itu dengan ngelus kepala. Jadi kalau kita bertamu di Arab, nanti dia menghormati kita tuh jenggot kita dimain-mainin Bu. Nah, itu jangan marah. Dia sama. Loh, kok itu kurang ajar main jenggot anak. Mereka memuliakan kita atau ngusap-ngusap kepala. Itu simbol kemuliaan. Caranya berbeda, tujuannya sama. Saya punya teman ya dari Jakarta. Dia kuliah di Hadramut. Subuh-subuh, sebelum subuh tuh dia murojaah, dia baca kitab. Baca kitab ketiduran. Intinya tidur di masjid lah. Baca kitab ketiduran. Banyak sana tuh santri-santri yang nggak pulang gara-gara ketiduran di masjid, Pak. Belajar. Kok di sini kan ketiduran karena memang musafir atau memang tak ada rumah atau diusir bininya kan. Antara tiga itu. Tapi kalau di sana itu mereka pelajar itu, apalagi kalau mau ujian, Pak. Kalau mau ujian tuh mereka rame di masjid bawa kopi, belajar sampai jam 2 malam, jam 3. Nanti habis subuh baru mereka pulang.
Nah, teman saya gitu ketiduran. Subuh dibangunin sama apa bahasanya? Marbot lah ya. Nah, pengurus masjid yang subuh biasanya ngidupin lampu apa. Mbak tahu nggak banguninnya bagaimana? Dia pakai kaki tapi kepalanya. Dia marah lah dia. Kurang ajar ente kepala anak. Hampir lagi adu jotos kan. Temennya ngasih tahu, ente jangan marah. Begitulah cara mereka memuliakan kita. Jadi bangunkan itu pakai bukan apa kepalanya itu, yang disentuh kepala itu. Cuman kita kepala pakai kaki lah gitu kan. Kurang ajar banget. Tapi kalau di sana tuh biasa. Memang ada beberapa adat istiadat yang berbeda gitu. Intinya ya tujuannya sama, memuliakan kita. Caranya aja berbeda. Makanya saya dikasih tahu sebelum masuk suatu tempat, pelajari dulu adatnya di situ. Karena khawatir nanti kalau salah-salah datang al-mukarram balik almarhum gitu. Ya. Nah, jadi kepala ini simbol kemuliaan. Dan kita rela merendahkan kepala kita. Salah satu syarat sah sujud itu harus lebih tinggi, mohon maaf, bagian bokong ya. Bokong harus lebih tinggi daripada kepala. Betul-betul direndahkan gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut paling dekat. Ayo yang mengatakan Allah di langit. Katanya Allah di langit. Nah ini saat sholat kita dekat sama Allah. Berarti saat sholat Allah turun ada di bawah karpet berarti. Berarti setiap sholat Allah bolak-balik. Di langit turun bumi, langit turun bumi, langit turun bumi kan. Artinya konsep itu nggak masuk akal. Katanya paling dekat. Loh, satu sisi kamu bilang Tuhan di sana. Tapi saat sholat sujud paling dekat. Berarti saat dekat, yang dekat dengan kita saat sholat itu apa? Benda apa? Karpet. Berarti Allah di karpet gitu. Nggak masuk akal. Kalau Allah bertempat itu secara akal nggak masuk. Nah, sehingga nanti kalau bertempat Allah ke kiblat. Kiblat kita mana? Barat. Berarti orang timur, orang selatan, orang utara, mereka jauh berarti. Karena nggak mengarah ke kiblat. Sehingga nggak bisa itu. Konsep seperti itu nggak bisa tertolak. Secara akal menolak. Allah ada di langit itu enggak. Nah, jadi untuk apa Allah menciptakan aras? Kalau seperti itu Pak Ustadz, kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah menciptakan aras itu bukan berarti menunjukkan Allah bertempat di sana, bukan. Tapi Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kebesaran Allah. Betapa maha besarnya Allah. Aras aja gampang bagi Allah. Apalagi cuman utang 2, 3, 4, 5 juta. Cuman sakit. Aras aja mudah bagi Allah. Cuman kitanya aja yang gak pernah minta gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yang masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Hal yudhafu ila Allah subhanahu yadani aw a'yun aw nahu dzalik? Apa disandarkan kepada Allah tangan, mata dan juga yang lain sebagainya? Apakah ada tangan Allah itu? Mata, kaki, wajah? Karena banyak ayat-ayat itu seakan-akan yang menunjukkan hal demikian. Qad warada fil kitabil aziz. Nah, ini jawabannya. Telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Idhafatul yad ilallahi ta'ala. Seakan-akan disandarkan yad tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yadullah fawqa aydihim. Yad itu artinya tangan. Yadun, tangan. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yadullah fawqa aydihim. Artinya secara bahasa ya, secara terjemahan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ayo, kata Pak Ustadz, Allah, kata Habib Ali, Allah nggak sama dengan makhluk. Bagaimana menurut antum nih ayat ini? Yadullah fawqa aydihim. Berarti Allah punya tangan dong. Dalam ayat yang lain disebutkan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang mencegahmu untuk sujud dari apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti ada tangan di sini. Berarti Allah punya tangan dong. Wal a'yun, begitu juga dengan mata. Wasbir li hukmi rabbika bi a'yunina, dengan mata-mata kami. Wah, berarti Allah punya mata dong. Bagaimana? Pak Ustadz, ayo jelaskan. Ini ada jawabannya. Illa annahu la yajuz an yudhafa ilaihi illa ma adhafa ila nafsihi fi kitabin munzal au adhafa ilaihi nabiyuhul mursal. Hanya saja kita nggak boleh menyandarkan kepada Allah
kecuali apa yang hanya Allah sandarkan kepada dirinya sendiri di Al-Quran atau dari Rasul. Jadi di ayat-ayat ini hanya ada beberapa anggota tubuh saja. Seperti tangan, mata, terus apa lagi? Mata, ada lagi nanti wajah. Dan yang lain tidak ada. Kayak kaki, perut tak ada, ayat perut tak ada. Ayat kaki pun tak ada. Jadi hanya itu saja. Tapi walaupun Allah menyebut tangan untuk dirinya sendiri, tidak boleh kita artikan tangan di situ artinya tangan. Kita takwil. Apa maksudnya? Kita baca. Mal murad bil yad huna. Kalau begitu, apa yang dimasukkan tangan pada ayat tersebut? Yadullah fawqa aydihim. Di sini ada dua pengertian. Pengertian pertama, al murad bil yad huna ma'nan yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-ayun. Yang dimasukkan dengan tangan di sini adalah makna yang sesuai dengan Allah. Begitu juga dengan mata. Intinya begini, gampangnya begini. Kalau ngikutin kitab agak rumit. Ulama terbagi menjadi dua tadi itu. Ulama salaf metodenya tafwid. Tafwid itu begini, menyerahkan semuanya kepada Allah. Di ayat ini Allah bilang yad. Yadullah fawqa aydihim. Jadi artinya apa? Berarti tangan Allah gitu. Ya kita artikan yad, tapi yad yang layak bagi Allah. Bukan yad seperti makhluk. Oh di sini ada ayat tentang ayun, mata. Berarti Allah punya mata dong? Enggak. Kita artikan ayun, mata yang layak bagi Allah, tidak sama dengan makhluk. Ini pendapat yang pertama, ulama salaf. Yang kedua, ulama khalaf. Ini yang cocok bagi manusia sekarang, bagi kita di akhir zaman. Karena kalau kita katakan seperti itu, seperti pendapat adik, nanti kita tak terima. Apa yad kok artinya yad yang layak bagi Allah? Apa maksudnya? Akhirnya kita mulai khoyal, kita mulai imajinasi. Udahlah, biar kita nggak berimajinasi, biar kita nggak berkhoyal-khoyal, maka ulama kholaf menciptakan metode, menggunakan metode baru, namanya metode takwil zaman itu ya. Mereka mentakwil, mengartikan ayat dengan makna lain. Yad di sini bukan artinya tangan, artinya yaitu kekuasaan. Ini namanya tasbih dalam bahasa Arab. Jadi yadullah fawqa aydihim menurut ulama khalaf bukan arti tangan, tapi kekuasaan. Kenapa diartikan kekuasaan? Karena kekuasaan itu identik dengan tangan. Ya kan? Kalau mau pemilu tuh, coba tengok posenya begini semua. Ya kan? Apa di spanduk-spanduk tuh pasti posenya tangan. Karena kekuasaan itu identik dengan tangan. Jadi yadullah fawqa aydihim di sini artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Betul loh? Ayun, mata-mata. Maksudnya di sini artinya apa? Bukan berarti kita katakan Allah punya mata, bukan. Allah maha melihat. Tapi melihatnya Allah nggak sama seperti makhluk. Lalu apa dimasukkan dengan ayun, mata-mata di sini? Artinya adalah pengawasan. Jadi Allah mengawasi makhluk, bukan dengan matanya. Kenapa diartikan pengawasan? Karena mengawas biasanya diidentikan dengan mata. Karena namanya mengawas kan pakai mata. CCTV kita juga melihat dengan mata. Jadi ayat tadi itu wasbir li hukmi rabbika bi a'yunika fa innaka bi a'yunina, karena engkau tuh berada di bawah pengawasan kami. Maksudnya begitu. Wasbir li hukmi rabbika, sabarlah kamu dengan hukum Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, karena kamu berada di bawah pengawasan kami. Jadi maksud mata di ayat ini adalah pengawasan Allah, bukan bola mata. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Di sini ada lagi ayat segala sesuatu itu akan sirna illa wajhah, kecuali wajah. Wajah itu wajhun, dari kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya wajah. Wajah itu bahasa Arab, Pak. Wajah itu bahasa Arab. Wajhun, wajah. Wajah itu bahasa Arab. Nah, ini ada ayat kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu akan sirna, akan mati illa wajah. Kecuali kalau kita artikan wajahnya Allah, salah. Ambil pendapat kedua. Wajah di sini artinya apa? Bisa kita artikan zatnya. Kenapa diartikan zat? Panjang lagi nanti. Ada juga yang mengartikan maksudnya ayat ini adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu tidak akan diterima
Sirna di sini maksudnya pahalanya. Amal itu akan sirna pahalanya illa wajhah, kecuali kalau untuk Allah. Betul dong? Salat kalau bukan karena Allah nggak diterima. Salat kalau bukan lillahi ta'ala tertolak. Tapi kalau kita salat lillahi ta'ala ya diterima. Tapi kalau kita salat li AC walil fulus, apa ya? Li AC lil fulus, li sumpek misalkan, li apa ya, tidak terima karena dia nggak lillahi ta'ala. Ada juga martika seperti itu. Makanya Al-Quran itu nggak bisa kalau ngaji hanya modal terjemahan. Ya ada beberapa ayat yang modal terjemahan aja udah mafhum, udah bisa dipahami. Seperti Qul a'udzu birabbil falaq, baca terjemahan udah paham. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Jangankan baca terjemahan, dijadikan lirik lagu banyak itu. Karena baca terjemahan doang udah paham. Tapi kalau pas ngaji tafsir, ngelewatin ayat ini, modal terjemahan, apa enggak error? Tak bisa, tak boleh. Harus kembali kepada tafsir. Sekarang banyak ini kajian tafsir Quran, tapi bukan pula saya yang nyalakan di sini. Di sini ustadznya udah kompatibel. Kajian tafsir Ustadz Anas Az-Zu'bi, jangan ditanya lagi. Syekh Anas Az-Zu'bi udah Masya Allah. Kadang ada orang nggak tahu ini dari mana, alumni mana. Buka kajian tafsir Quran, bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi hanya buka terjemah, lalu dia menjelaskan sesuai dengan akalnya, sesuai dengan pemahamannya, dicocok-cocokkan. Akhirnya sampai ke jamaah error, akhirnya semua error. Pulang ke rumah, tambah error. Kalau cuma lewat ayat-ayat mau'idhah, ayat mau'idhah itu ayat nasihat. Ya nggak apa-apa. Cuma nasihat sodako, boleh. Semuanya boleh. Nasihat sholat, kebetulan ayatnya tentang sholat, boleh. Tiap subuh tuh ada apa? Ustadz Luqmanul Hakim. Ada juga Mas Adi Pratama itu yang Ismu Yahya. Dia fadilah Quran itu. Ada, saya terkadang juga dengerin macam Ustadz Habibi Sarabati, yang Pontianak ya, Ustadz Berry. Nah, itu kan ayat-ayat mau'idhah, Ustadz Luqman, Masya Allah, tiap subuh live. Itu boleh. Ya. Nah, cuman kalau khawatirnya, lewat ayat-ayat mutasyabihat ini, kalau Ustadz-Ustadz yang saya sebutkan, insya Allah aman. Kadang ada orang yang nggak tahu belajar di mana, ngajinya sama siapa. Ya kan dia cuma bisa modal ngomong. Akhirnya buka majelis tafsir, modal terjemahan, ngelewatin ayat ini. Wah, akhirnya tambah error jamaahnya. Nggak boleh sembarangan tuh kayak ayat tadi, yadullah fawqa aydihim. Nanti dia, oh tangannya Allah di atas tangannya makhluk. Berarti Allah punya tangan. Kan bahaya. Padahal maksud ayat ini bukan iyad artinya tangan. Tapi iyad adalah artinya kekuasaan menurut ulama khalaf. Dan ini baru 1-2 ayat yang disebutkan. Masih banyak lagi. Puluhan, ratusan, mungkin ribuan ayat yang lain yang nggak bisa diartikan dengan modal dasar akal. Karena akal ini, kepala sama berambut, isi dalam beda. Ya kan? Kepala kita sama, tapi akal kita berbeda-beda. Ada yang Masya Allah, apalagi yang udah doktor, akalnya Masya Allah. Ada yang akal bisnis, ada bisnis jago dia. Ada yang akal sholat aja, zakat enggak mau. Ada akalnya haji aja, haji umroh. Kalau ngajak umroh nomor 1, ngajak umroh. Tapi kalau sholat enggak bisa, ada kayak gitu kan. Ada yang akalnya suka nak riba orang terus, macam-macam kan. Nah nanti ayat ini disampaikan, si A mengartikan ayat karena dia pengusaha, sesuai dengan basic dia. Akhirnya tentang usaha. Si B karena dia suka umroh haji, nanti dia nerjemahkan sesuai dengan pemahaman dia, umroh haji nanti. Ya kan bahaya akhirnya. Ayat ini dibawa sesuai dengan latar belakang sang pembicara. Kacau nanti. Bisa kacau. Nah, sehingga tidak boleh. Man fassara al-Qur'ana bira'yi, siapa yang mentafsirkan Al-Quran menurut akalnya sendiri, pada tabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap dia duduk di neraka. Dalam riwayat yang lain, man fassara Qur'ana bi ra'yi, siapa yang mentafsirkan Quran menurut akal dia sendiri,
kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Salahnya lebih banyak. Yang menerjemah Quran menurut dirinya sendiri. Saya kalau Quran itu nggak berani lepas itu nggak berani. Minimal ada pegangan kitab. Kalau nggak lari. Bukan berarti saya nggak pakai kitab, bisa aja. Apalagi pembahasan ini udah sering saya sampaikan berulang-ulang kali. Baik itu di pondok, di kampus juga kami ngajarkan ini ilmu kalam. Berulang-ulang kali. Tapi tetap, biar apa? Takut nanti ada salah, ada kekeliruan atau lupa. Kalau ada kitab kan kita paling enggak ada ada yang ngerem gitu. Ada yang ini enggak salah itu. Sehingga enak menyampaikannya sesuai dengan pemahaman ulama. Baik, ini saja mungkin sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bebas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan bebas, nanti akan meresponnya. Udah, Ki.